Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama keluarga misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita dari video saya yang sebelumnya yang berjudul Lingser Wengi. Bagi yang belum menonton part sebelumnya, saya saranin untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dengan alur ceritanya. Untuk part satunya, linknya saya sertakan di deskripsi. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Jika sudah, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Setelah kedekatanku dan bu dosen muda yang cantik tersebut seolah membuka tabir misteri baru tentang kematian Ratih. Naasnya justru Bu Rahma terlibat kecelakaan yang membuatnya demikian. Siang hari sebelum ke kampus, kusempatkan menengok keadaan Bu Rahma yang koma di ruangan ICU. Meski hanya bisa melihat dari balik kaca jendela, wajah cantiknya tak lagi menarik, tertutup selang oksigen dan alat medis lain pada tubuhnya. Dua orang perawat tampak masuk ke ruangan untuk memeriksa kondisinya. Sempat terlihat olehku sebuah tato seperti gambar lumba-lumba pada punggung bagian bawah Bu Rahma saat petugas itu membalikkan tubuhnya. Tato yang cantik seperti pernah kulihat sebelumnya. Gumamku seraya berlalu. Sore berganti malam. Seperti biasa, aku menjadi orang terakhir yang berada di kampus. Aku berjalan di koridor menuju arah keluar, melewati beberapa mading kampus tiap fakultas yang beraneka ragam, hingga langkahku terhenti di fakultas tempat Ratih berkuliah. Mataku tertuju pada sebuah mading yang awalnya aku anggap biasa saja. Ada foto Ratih dan teman-teman mereka sedang di puncak Merapi tahun lalu. Nia dan Ratih, ya mereka bersahabat, namun sayang, kabarnya Nia hilang di puncak Merapi ketika rombongan akan pulang. Bukankah Nia memiliki tato lumba-lumba pada punggung bagian bawah? Dan aku teringat sesuatu. Sesegera mungkin, aku harus kembali ke rumah sakit tempat Bu Rahma dirawat. Dari semua ciri-ciri perempuan di ruangan ICU tersebut adalah Nia, bukan Bu Rahma. Aku yakin, ujarku pada diri sendiri. Dia sudah meninggal beberapa jam lalu. Kami sudah bekerja sekuat tenaga, ucap seorang dokter yang aku temui setibanya di rumah sakit. Hah? Aku berdecak tak percaya. Dengan langkah gontai, aku berjalan pergi dari tempat tersebut dan memikirkan keterkaitan peristiwa yang terjadi. Tampak dari kejauhan, dua orang berseragam polisi mendekatiku. Selamat malam, Pak. Kami diminta membawa Bapak ke kantor terkait peristiwa kecelakaan seseorang dosen dan juga kematian salah satu mahasiswi di kampus tersebut. Kami yakin bahwa Bapak adalah orang terakhir yang mereka temui, ucap seorang di antara mereka saat berdiri di hadapanku. Aku memandang ke arah mereka. Entahlah kenapa begitu rumit dan aku justru menjadi target penangkapan. Aku bangkit ketika seorang di antara mereka memborgol tanganku dan digiring pada sebuah mobil sedan di halaman luar dekat ambulan. Aku berjalan tenang karena aku yakin tak bersalah dan pasti aku lalui ini semua dengan baik. Sebuah sedan berwarna hitam dengan plat kendaraan warga sipil yang mereka akui sebagai mobil dinas. Corak bannya terlihat tak asing bagiku, seperti bekas ban mobil pada lumpur tempat penemuan mayat Ratih. Aku perhatikan sekali lagi dua orang yang membawaku ini. Pak, dari unit mana ya? Tanyaku spontan pada seorang pria berseragam di depanku. Aku sempat perhatikan borgol pada tanganku yang bertuliskan huruf Cina. Dia terdiam sesaat, lalu menatap pada kawannya. Saya Dr. Rustam, dari unit forensik, ujar pria tersebut menatapku heran. Nada suaranya agak bergetar ketika menjawab pertanyaanku. Aku tersenyum dan semakin yakin, tak ada petugas forensik berseragam polisi, kecuali tak ada petugas forensik yang turun tangan menangkap seorang tersangka. Seorang di antaranya masuk ke dalam kemudi, seseorang lagi membuka pintu dan mendorongku masuk. Kepalaku kuhempaskan sekeras mungkin, hingga membentur dagu orang tersebut. Dia terjatuh lalu berusaha bangkit. Sayangnya tendanganku tepat mengenai ulu hatinya
hingga membuatnya merintih kesakitan. Kalian harus belajar lagi jika ingin menjadi polisi gadungan, ucapku lantang sambil berlari menjauh sebelum menarik perhatian banyak orang. Untung kunci borgol telah aku dapatkan. Aku berlari kencang tanpa tujuan, hingga tiba pada sebuah jalanan sepi yang aku rasa aman untuk berhenti. Nafasku masih tersengal akibat berlari. Kini saatnya aku pulang ke kos. Pintu kos aku buka perlahan. Aku nyaris berteriak saat sepasang tangan mencoba membekap mulutku dari belakang. Seseorang meletakkan jarinya pada mulutku sebagai isyarat agar aku diam. Aku tak mampu mengeluarkan suara, hingga ia lepaskan jemarinya dari mulutku. Bu Rahma, astaga Bu, sudah kuduga kamu masih hidup, kataku pada seseorang perempuan yang wajahnya tak asing. Ayo lekas kemasi barangmu, kita pergi dari sini, kamu dalam bahaya, ucap Bu Rahma sambil memasukkan beberapa jeans, baju, kaos dan celana dalamku pada sebuah ransel. Tanpa menunggu lama, aku dan Bu Rahma bermaksud meninggalkan kos itu. Sebuah motor sport tampak menungguku di luar kos yang akan digunakan kami untuk pergi dari tempat ini. Bu Rahma, wanita cantik yang feminim ini, mengemudikan motor dengan sangat lihai, melebihi pria sepertiku. Aku hanya menahan nafas dan memeluknya erat, berharap tak terpental ketika motor melip di tikungan. Sekitar 1 jam lamanya berkendara, kami telah tiba di sebuah pinggir kota. Bu Rahma menggandengku pada sebuah rumah dengan arsitektur Jawa, lalu memasukinya. Sejenak, kami bisa mengatur diri untuk lebih rileks. Segelas teh hangat ia sajikan untukku. Mataku menerawang penjuru ruangan yang tampak unik ini. Beberapa foto lawas terpajang di dinding. Rumah ini adalah milik almarhum ibu. Aku sengaja bersembunyi kemari agar mereka tak mengikuti, ujarnya sembari menarik jemariku. Mereka? Tanyaku heran. Reja adalah mantan kekasihku. Hubungan kami aku akhiri karena aku takut terlibat masalahnya. Dia adalah bagian dari kelompok pengedar narkoba. Sebenarnya aku tak suka ikut campur sebelum Ratih dia bunuh setelah mengetahui bahwa Lintang dan Reja berselingkuh. Kini dia memburuku dan juga dirimu karena telah terlibat terlalu jauh. Mereka juga menyandra Nia dan berusaha membunuhnya saat ia mencoba kabur, ujar Bu Rahma sambil menundukkan wajahnya. Bu, aku bersamamu, ucapku sambil menggenggam jemarinya. Rahma, panggil saja aku Rahma, ucapnya lembut. Perempuan itu lalu mengambil sebuah amplop berisi foto-foto. Dari foto-foto itu aku paham bahwa ada upaya dari kelompok Reja menutupi kejahatannya karena ayah Reja adalah pejabat berpengaruh dan juga memiliki backing yang kuat. Bu Rahma menitikkan air mata. Malam itu aku tidur di rumah orang tua Bu Rahma yang berada di pedesaan. Karena hanya di tempat itu aku merasa aman. Sebuah rumah dengan nuansa Jawa kuno dengan ornamen jati memang terlihat asri. Di halaman depan rumah terdapat berbagai macam tanaman seperti melati, kamboja, dan kantil. Tumbuh subur menghiasi teras rumah. Rahma membiarkan aku sendirian di sebuah kamar tidur yang berdampingan dengan gandok. Rumah ini tetap memiliki fasilitas lengkap meskipun menurut Rahma telah lama tak dihuni sejak orang tuanya meninggal. Udara malam itu terasa amat dingin, apalagi hujan sedari sore, seolah tak berhenti. Aku memutuskan keluar kamar dan bersantai di teras rumah. Ditemani segelas kopi, aku menikmati suasana tak biasa, memandang ke halaman depan rumah yang cukup luas itu. Semerbak aroma melati seperti terbawa angin, meresap masuk ke indera penciumanku. Malam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku masih terjaga sendirian tanpa teman. Lolongan anjing terdengar memilukan dari kejauhan, membuat suasana malam itu begitu mencekam. Ditambah nyanyian burung gagak yang hinggap di pepohonan jati, benar-benar membuat bulu kuduku berdiri. Suara gagak itu mengusik dan berhasil membuat nyaliku menciut. Konon, jika ada suara gagak di sekitar rumah, itu tandanya akan ada kematian, atau biasanya burung gagak tersebut memang terbang untuk mengawal makhluk dari alam lain. Entah apa yang aku pikirkan, sejenak
Mataku terpaku pada sebuah kursi goyang yang berada di ujung teras yang bergerak sendiri. Lampu teras berkedip-kedip lalu menyala lagi. Di tembok bagian ujung atas teras rumah tampak beberapa cicak hingga seperti berkerumun. Ini pemandangan tak lazim. Belum pernah aku saksikan cicak seramai ini. Mungkin ada puluhan ekor cicak dengan suara berdecak bising. Aku nyaris berdiri meninggalkan sisi teras rumah, hendak masuk ke kamar yang disiapkan oleh Rama untukku. Tapi suara burung gagak tadi seperti menahan langkahku. Suara itu makin terdengar jelas, menarik pandanganku untuk memperhatikan pada sebuah pohon beringin tua di samping halaman tempat suara itu berasal. Aku memutar leher, memandang pohon beringin yang dahannya bergelayut tertiup angin. Aku tersentak kaget, nyaris terjatuh. Suara berisik itu bukanlah berasal dari burung gagak, melainkan dari sesosok makhluk menyerupai kuntilanak. Sesosok perempuan berbaju putih dengan bercak noda darah berjalan tertatih menuju ke arahku. Wajah perempuan itu begitu putih pucat, seperti melepuh. Dia melambaikan tangan ke arahku, sedangkan rambutnya yang kusut terus berkibar tertiup angin yang makin lama makin kencang. Astaga, makhluk itu begitu menyeramkan. Dia berjalan dan menyeret salah satu kakinya. Kepala makhluk itu miring, nyaris sejajar dengan bahu kirinya, sedangkan pandangannya melotot tajam ke arahku. Aku tak mampu bergerak, badanku bagai terkunci ketika aku coba pergi. "Tolong!" ucap makhluk itu sambil menyeringai, lalu hilang begitu saja, menyisakan aroma melati yang menyengat. Aku lemas dan lunglai. Seketika aku terduduk. Masih kurasakan jantung ini berdebar kencang. Aku berjalan gontai menuju kamar menyusuri ruang pendopo rumah keluarga Rahma. Malam ini terasa amat tak menyenangkan. Mungkin Rahma tertidur pulas di kamarnya, sementara aku nyaris mati berdiri ditemui makhluk tadi. Rumah ini terlalu besar untuk tinggal seorang diri, terdiri dari 6 kamar dan 1 kamar utama. Dindingnya kombinasi bata merah dan kayu jati. Beberapa foto terpajang rapi, mungkin sudah dari beberapa generasi sebelum Rahma. Aku melanjutkan menuju kamar, melewati kamar utama di mana Rahma berada. Pintunya setengah terbuka, mungkin dia lupa menutupnya. Aku mendekat untuk menutup pintu kamar Rahma agar udara dingin tak singgah. Perlahan aku berjalan mengendap-endap agar langkahku tak mengusik tidur lelapnya. Sesaat kupandangi dia yang tertidur dengan lingerie tipis dan selimutnya melorot. Aku mendekat hendak membenarkan selimut itu. Tiba-tiba sebuah tangan menyentuhku dari belakang. Aku kaget seketika, menengok ke belakang. Rahma berdiri di belakangku dengan tatapan heran. "Jagat," ucapnya. "Bu, Aku bermaksud merapikan selimutmu, tapi kenapa ibu bisa ada di belakangku?" Aku berbicara terengah-engah. "Jagat, aku barusan dari kamar mandi, sekitar 10 menit lalu," tegasnya. Kini aku tampak mencurigakan atau bahkan mengada-ngada di hadapan Bu Rahma. Tapi benar, aku melihatmu tidur dengan pintu setengah terbuka, dan ketika aku lihat selimut yang ibu kenakan. Belum sempat aku lanjutkan kata-kata dia, tiba-tiba saja Bu Rahma mengecup bibirku. Sontak hilang semua kata-kata yang tadi seolah mengucur deras dari bibirku, berganti perasaan senang dan aneh. Kini Bu Rahma berjalan menuju kursi jati di ruangan pendopo. Aku hanya mengikutinya dengan rasa bercampur aduk. Rumah ini tak lama dihuni sejak ibuku tiada. Aku hanya beberapa kali kemari untuk membersihkan. Sekitar 200 meter di belakang sana adalah pemakaman umum milik warga yang telah lama tak digunakan untuk mengubur jenazah baru karena sudah penuh. Jadi tak heran jika suasana di rumah ini begitu mencekam, ucapnya sambil memperhatikan keadaan sekitar ruangan. "Mari kita tidur lagi. Esok kita harus menyiapkan diri untuk membongkar kejahatan yang telah dilakukan kelompok Reja dan gembong narkoba miliknya," ujar Rahma beranjak menuju kamar. Dia sekali-kali menengok ke arahku dengan tatapan tersipu malu. Dan keesokan harinya, matahari terbit sinarnya menyeruak masuk ke kamarku melalui ventilasi udara.
Suasana begitu tenang dan nyaman. Dari luar jendela dapat kusaksikan hamparan sawah di ujung sana, dinaungi sebuah gunung purba bernama Merapi. Pintu diketuk dari luar. Tak lama Bu Rahma muncul dari balik pintu. "Ayo kita sarapan, setelah ini kita akan berziarah ke makam Ratih." Dan kami pun sarapan dengan lahap untuk melanjutkan misi kami membongkar kejahatan atas tewasnya Ratih. Sebuah toples berisi air dan kembang kami siapkan agar nanti kembang bisa kami tuangkan ke tanah perkuburan milik Ratih. Pagi itu aku dan Rahma berkunjung ke makamnya Ratih. Hal ini adalah kali pertama aku berziarah ke makamnya. Pemandangan tak biasa kami dapatkan di mana makam Ratih tak berada di pemakaman umum, layaknya seperti warga yang lain. Pihak keluarga memilih memakamkan Ratih pada halaman belakang rumah. Aku dan Rahma berada pada sebuah gundukan tanah yang sudah ditutupi rumputan. Aku dan Rahma saling bertanya-tanya tentang apa yang terjadi sebelum itu. Namun pihak keluarga memilih geming. Rasa penasaran ini terpaksa kami tahan demi menjaga perasaan pihak keluarga. Setelah beberapa menit berada di kuburan milik Ratih, kami bergegas berpamitan untuk undur diri. Apalagi pihak keluarga seolah tak ingin kami berlama-lama di tempat mereka. Jagat, aku merasa seperti ada yang memperhatikan kita dari kejauhan. Aku mempersilahkan Rahma duduk di kursi belakang hingga aku bisa mengambil alih kemudi. Dosen cantik itu tak ragu merebahkan diri, dan sesaat saja berselang dia telah tidur. Aku mencoba mengendarai mobil dengan hati-hati karena khawatir kondisi jalan yang buruk mengakibatkan guncangan yang membangunkan Rahma. Baru saja kupalingkan wajah menengok Rahma. Di kursi belakang mobil itu seperti menabrak seseorang. Sepintas terlihat tubuh terpelanting ke samping. "Siapa tadi barusan?" Aku berhenti dan mengamati keluar jendela. Namun tak sesuatu aku temukan, hingga aku harus keluar untuk memeriksa sekitar kolong jalan dan semak belukar sekitar. "Ah, jagat, ada apa?" ujar Ratih dari dalam mobil. Aku tersentak kaget ketika menoleh ke Rahma. Tampak sesosok perempuan berbaju putih duduk dengan wajah tertunduk di sisi Rahma. Aku mengucuk mata, memperhatikan seksama. "Bu." Aku membuka pintu dan menarik Rahma keluar. Rahma terkejut dan heran atas sikapku. Dalam waktu singkat, entah apa yang terjadi pada mobil yang kami tumpangi. Justru meluncur kencang ke jalanan di bawah sana dan menghantam sebuah pohon besar hingga mobil ringsek. Astaga, pikir Rahma kaget bercampur takut. Aku dan Rahma melongo bingung akan hal ini. Setelah menenangkan diri, aku dan Rahma berjalan mencari pertolongan. Jagat, apakah ini wajar? Jalanan yang kita lalui begitu sepi. Bahkan dari tadi tak ada orang lain di sekitar kita, ucap Rahma sambil mengamati sekitar lokasi. Aku hanya diam, tapi mataku turut melihat kondisi sekitar yang benar-benar sepi. Sekitar tempatku berdiri, hanya bukit membentang dengan pohon tinggi menjulang. Benar-benar sunyi dan tak wajar. Udah jangan dipikirkan, mari berjalan ke arah situ. Siapa tahu kita menemukan bantuan agar bisa keluar dari sini, ucapku pada Rahma yang pucat seperti ketakutan. Kami terus berjalan mengikuti naluri. Hampir 1 kilometer, tapi keadaan masih sama. Sepi tanpa seseorang yang kami temui. Bahkan jalan raya yang halus ini harusnya banyak pengendara yang lewat. Kami berhenti di sebuah tanah yang lapang dengan rumput ilalang di sekitar. Pandangan tetap awas pada arah lain untuk menemukan bantuan. "Hei, lihat, di depan sana ada rombongan orang sedang berjalan," teriak Rahma dengan nada penuh semangat. "Akhirnya ada yang lewat juga," ucapku. Tanpa menunggu lama, aku menarik tangan Rahma untuk bangkit dan menyusul rombongan yang tengah berjalan di depan sana. Aku dan Rahma mempercepat langkah dan setengah berlari, hingga jarak antara kami dan mereka hanya bersisa 100-an meter kurang lebih. "Mas, Mbak, tunggu!" teriakku ketika makin dekat. Mereka terus berjalan tanpa menghiraukan kami sedikit pun. "Mas, Mbak, tolong, kami tersesat dan mobil kami Rahma berhenti bicara. Kali ini Rahma segera memalingkan wajahnya ketika salah satu dari rombongan itu menengok ke belakang ke arah kami. Astaga, Rahma gemetaran dan berhenti. Dia terduduk dan nyaris tak mampu berkata-kata. "Ada apa, Bu?"
Tanyaku bingung akan sikap Rahma. Dia diam tak berbicara sedikit pun, tapi bisa kulihat wajahnya begitu pucat dan tangannya gemetar. Aku melihat ke arah rombongan tadi hingga pandanganku beradu pada seorang perempuan di antara mereka. Ya ampun, seketika itu juga badanku merinding. Orang itu kini berjalan ke arah kami, matanya tak berhenti memandang. Pulanglah, ucap seorang perempuan yang wajahnya tak asing. Dia lalu pergi meninggalkan kami untuk kembali ke rombongan tadi. Persendianku serasa lemas dan tak bertenaga. Seketika aku duduk bersandar pada dahan yang sama dengan Rahma. Tangan kami saling menggenggam erat. Nafas kami tak beraturan dan keringat dingin mengucur deras. Ratih menarik kita ke alam mereka. Ya, itu Ratih. Aku bisa dengan jelas melihat lebam tubuhnya dan juga bekas jeratan tali pada lehernya. Ucap Rahma menangis terseduh. Aku masih merasakan takut yang sama dan mulai menyadari bahwa kami berada di alam lain. Suasananya begitu berbeda. Sinar matahari yang redup, angin sepoi-sepoi, dan sepi senyap hingga degup jantung kami nyaris terdengar. Ayo kita berjalan ke arah semula, pintaku pada Rahma dengan suara berat dan tubuh gontai. Dengan sisa tenaga, kami berjalan menuju arah sebelumnya, di mana mobil kami ditinggalkan. Entah berapa lama kami berjalan menembus kabut. Dari kejauhan terlihat mobil kami yang rusak menabrak sebuah pohon besar di tepi jalan. Jagat, banyak orang di sekitar mobil seperti polisi, petugas medis dan warga. Mereka mengerubungi mobil mungkin hendak membantu. Ayo lekas ke sana agar mereka tahu kita baik-baik saja, ujar Rahma dengan semangat. Pak, kami di sini. Hei, aku berseru. Meski aku berteriak kencang, tak satu pun dari mereka mendengar. Mereka terus sibuk menarik mobil kami, seperti mengevakuasi seseorang. Hah? Mustahil, ini mimpi. Rahma kembali berteriak histeris ketika kami sudah berada di sekitar mobil kami yang ringsek. Pemandangan yang tak kalah aneh kami saksikan ketika dua jasad dikeluarkan dari dalam mobil. Belum pernah aku rasakan takut seperti ini. Aku dan Rahma melihat tubuh kami yang belum berdarah. Bahkan ketika aku mencoba menyentuh orang-orang itu, tanganku justru menembus sesuatu yang hampa. Mereka terus bekerja, mengeluarkan jasadku dan Rahma dari mobil. Beberapa lainnya memasang garis polisi, dan ada juga yang memasang derek untuk menarik mobil kami. Aku melihat tubuhku sendiri yang terjepit di kursi kemudi, sedangkan tubuh Rahma terpental keluar dengan beberapa serpihan kaca di wajahnya. Apakah kita sudah tewas? Jagat, jawab aku. Jawab. Rahma menangis terseduh, matanya tak lepas memandang jasadnya yang bersimbah darah.